Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaifa halukum ya abai wa ummahati? Alhamdulillah. Sabahul khair. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca Al-Fatihah dengan niat semoga Allah senantiasa menunjukkan kita kepada kebaikan, menjauhkan kita dari segala keburukan. Al-hadhihi niyah Al-Fatihah. Bismillah. Iya, saya hayya nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, ya ummi kaifa haluk ya ummi? Kaifa haluk? Khair, alhamdulillah. Taib. Bagaimana kita mengatakan Ahmad membuka? Ahmad membuka. Ahmad? Kalau Ahmad Miftah berarti Ahmad adalah kunci. Miftahu Ahmad berarti kuncinya Ahmad. Ahmad membuka. Sahih. Fataha. Nah, fataha Ahmad. Berarti kita menggunakan kata kerja. Nah, kata kerja sekaligus orangnya yang membuka tadi. Kalau kita bilang Miftah Ahmad berarti kuncinya Ahmad. Kalau fataha, nah sahih. Fi'il madi, Bapak Ibu maunya madi atau mudhari? Madi aja ya, apa ya? Duanya. Fataha, pernyataan dasarnya fataha Ahmadu. Kalau mau mudhari berarti yaftahu. Nah, yaftahu kalau mau mudhari'nya. Tulis sampingnya. Fataha Ahmad. Ya Umi, bagaimana kita mengungkapkan Ahmad buka apa? Ahmad buka apa? Iya. 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 Madza sahih. Sahih. Madza fataha Ahmad. Memang berbeda dengan bahasa kita. Kalau bahasa kita kata istifhamnya ada tulis istifham boleh di belakang. Ahmad buka apa? Ahmad pergi ke mana? Nah, boleh. Madza fataha Ahmad? Ahmad membuka pintu. Fataha. Nah, sahih. Fataha Ahmadu al-baba atau baban boleh. Kalau nggak mau pakai alif baban atau al-baba. Fataha Ahmadu al-baba. Al-baba. Limadza bil fathah ya Ummi? Objek. Ya. Objek maf'ulun bihi, bukan karena di belakang, karena sebagai objek. Nah, objek. Fataha Ahmadu al-baba. Ahmadu limadza bidomah? Sahih subjek. Syukran ya Ummi. Ya Ummi, di mana Ahmad membuka buku? Aina? Al-kitabah. Nah, aina. Setelah madza? Aina. Aina fataha Ahmad. Nah, di mana Ahmad membuka buku? Aina fataha Ahmadu al-baba. Ahmad membuka buku di depan sekolah.
al iya al-kitabah amamal madrasati. Nah, sahih. Fataha Ahmadu al-kitaba amamal madrasati. Nah, amamal madrasati. Tab, syukran ya Umi. Tab, ya Umi. Kapan Ahmad membuka buku? Fataha Ahmadu al-kitaba. Nah, sahih. Mata fataha Ahmadu al-kitaba. Ahmad buka buku setiap pagi. Nah, kulla subahin. Nah, kulla subahin. Kapan? Mana kapan? Mata. Terakhir adalah yang sering kita pakai hal. Apakah Ahmad membuka buku? Ya. Hal fataha Ahmadu al-kitaba. Nah, hal fataha Ahmadu al-kitaba. Jawabannya na'am. Na'am fataha Ahmadu al-kitaba. Nah, syukran. Ba'dah ya Umi. Apakah Ahmad membuka buku setiap pagi di depan kelas? Apakah Ahmad membuka buku setiap pagi di depan kelas? Sahih. Hal fataha Ahmadu al-kitaba kulla sobahin amamal fasli. Amamal fasli. Mada fil hal fataha Ahmadu al-kitaba kulla sobahin. Nah, mana kulla setiap, kulla sobahin amamal madrasah atau amamal fasli. Tadi di depan kelas atau sekolah, Ibu? Sekolah, amamal madrasati. Nah, syukran. Ya, kenapa, Ibu? Kula. Nah, kula dulu saja. Nah. Ba'dah. Ya Abi, kaifa haluk ya Abi? Bil khair, alhamdulillah. Ini kalau yang membuka adalah siapa? Ahmad. Ini kalau yang membuka adalah Ahmad. Kalau yang membuka adalah saya. Afan, kamu. Fatah. Anta. Fatahta. Nah, sahih. Kalau yang buka anta, fatahta. Kalau yang buka anti, fatahti. Baik. Kamu buka apa? Ya, Bi. Maza? Iya. Sahih. Maza fatahta. Sahih. Maza fatahta. Jawabannya berarti saya. Berarti saya membuka Al-Quran. Fatah. Sahih. Sahih. Ana fatahtu Al-Quran. Syukran. Ya Ummi, Ba'dah. Di mana kamu membuka Al-Quran? Kamu. Sahih. Aina fatahta Al-Quran. Jadi seolah-olah ibu ngobrol sama saya. Aina fatahta Al-Quran. Jawabannya, saya membuka Al-Quran di dalam kamar. Fil ghurfati. Fil ghurfati. Madza fil arabiyah kamar. Ghurfah. Atau boleh, atau muradif kita boleh mengatakan hujratun. Boleh. Atau ghurfatun. Fatah tuh. Iya, ghurfah. Kalau otomatis kalau pertanyaan kamu jawabnya saya. Nah, berarti ibu lagi ngobrol sama anta, sama seseorang laki-laki. Syukron. Ya Ummi, kapan kamu membuka Al-Quran? Kapan? Al-Quran?
Nah, sahih. Mata fatahtal Quran? Saya membuka Al-Quran setiap malam. Iya. Nah, kullalain. Nah, ana fatahtu Al-Qur'ana kullalailin. Nah, kullalailin. Masain sore. Kalau masain sore, lailin malam. Iya. Kalau kita sudah menyatakan fatahtu berarti tidak perlu pakai ana. Sama halnya kalau sudah fatahti tidak perlu pakai anti. Tapi kalau Bapak Ibu masih mengucapkan boleh. Nah, boleh. Karena memang di Al-Quran juga dilafatkan domirnya juga. Ketika ketika malaikat protes kepada Allah, apa ucap malaikat? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, boleh kita mengucapkan domirnya, tidak masalah. Cuma nanti ketika kita mengucapkan domirnya, sama halnya juga menjadi jumlah yang awalnya ada isimnya. Ketika kita nanti sudah memulai masuk kaidah jumlah ismiyah fi'liyah, misalkan ketika kita bilang sebenarnya fatahtu saja sudah membuat sebuah susunan yang utuh, enggak? Sudah ada fi'il, ada fa'il, sudah utuh. Kalau kita mau ana fatahtu, boleh enggak? Boleh. Sama saja. Nah, cuman nanti ada pertanggungjawaban pada i'rabnya. Kalau ana fatahtu, karena kita nyebutkan ana, nyebutkan ism, nanti kita mengenal dengan jumlah ismiyah. Jumlah yang ismnya di awal. Nah, ismnya sama saja, boleh. Sampai mana tadi? Ya Ummi, apakah kamu membuka Al-Quran setiap malam di dalam kamar? Hal iya. Setiap malam. Kula lailin fil ghurfati. Nah, fil ghurfati. Jadi Bapak Ibu, ini hanya sekedar untuk mengasah lidah kita. Salah enggak apa-apa. Jangan takut salah harokat, enggak apa-apa, boleh. Syukran ya Umi. Ahsanti. Hal fatahta Al-Qur'ana kulla lailin fil ghurfati. Nah, syukran. Badah ya Umi, kaifa haluk? Khair. Ini kalau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' berarti yaftahu. Yaftahu Ahmad. Kita biasakan juga fi'il mudhari'nya juga. Ahmad sedang membuka apa? Mada yaftahu. Sahih. Mada yaftahu Ahmadu. Ahmad sedang membuka hadis. Yaftahu Ahmadu al-hadisa. Badah ya Umi. Di mana Ahmad membuka hadis? Aina? Ya. Sahih. Munahib. Aina yaftahu Ahmadu al-hadisa. Ahmad membuka hadis di depan rumah. Yaftahu Ahmadu al-hadisa amamal baiti. Sahih. Yaftahu Ahmadu al-hadisa amamal baiti. Syukran ya Umi. Badah. Di mana kapan Ahmad membuka hadis? Sahih. Mata yaftahu Ahmadu al-hadisa. Ahmad membuka hadis setiap sore.
kulla masain. Yaftahu Ahmadu al hadisa kulla masain. Kulla masain. Masain. Nah, boleh. Nah, atau kulla masa boleh Bapak Ibu, disukunkan juga boleh, kulla masa setiap sore. Ya Abi, kaifa haluk? Kenapa? Boleh. Berarti setiap asar berarti. Boleh kullal asri. Nah, atau setelah asar. Ba'dal asri. Nah, ba'dal asri. Nah, ada ba'dah. Mana ba'dah? Sudah, setelah. Ya Abi, kaifa haluk ya Abi? Nah. Ya Abi. Apakah Ahmad sedang membuka hadis bersama Ustadz? Hal Ahmadu al hadisah hadis mal ustadi sahih. Hal yaftahu Ahmadu al hadisa ma'al ustadi. Nah, ma'al ustadi ma'a dengan fungsi yang sama seperti harful jar, ma'al ustadi. Taib, syukran ya Abi. Tapi Abi, kaifa haluk ya Abi? Alhamdulillah bil khair. Taib. Ini kalau kita ngomongin Ahmad. Kalau ngobrol sama seseorang berarti anta. Kalau anta berarti taftahu. Anta taftahu. Kalau nahnu naftahu, anta taftahu. Kamu sedang buka apa? Sohi. Madza taftahu? Jawabannya saya buka hadis. Aftahu al hadisa. Aftahu al hadisa. Aftahu. Lima da'a. Iya, jawabannya pertanyaan kamu, jawabnya saya. Nah, aftahul hadisa. Tab, syukran ya Abi. Tab, ini adalah susunan yang ada unsur fi'il. Sekarang kita susunan yang tidak ada unsur fi'il. Harus kita seimbangkan ya Bapak Ibu ya. Tab, ya Ummi, kaifa haluk ya Ummi? Bagaimana kita mengungkapkan anak laki-laki itu rajin? Al-waladu nasyitun. Nah, nasyitun. Kosakatanya kita ulang-ulang terus bosen nggak Pak? untuk menguatkan ya. Tapi Bapak Ibu kembangkan sendiri ntar ya nanti ya. Yang penting sudah paten membuat susunannya, untuk kata-katanya bisa dikembangkan sendiri. Anak laki-laki itu rajin. Al-waladu nasyitun. Atau boleh mujtahidun, boleh. Nasyitun rajin. Nasyitun. Nasyitun. Kalau muannasnya boleh enggak? Nasyitun. Karena ini adalah isim sifat, bisa dimudzakarkan, bisa dimuannaskan. Kalau pegawai laki itu rajin. Al-muwadzafu nasyitun. Al-muwadzafu nasyitun. Baik. Syukran ya Ummi. Kalau pegawai perempuan atau karyawati itu rajin. Sahih. Al-muwadzafatu nasyitatun. Nah, baik, syukran ya Ummi. Baik, ya Abi, kaifa haluk? Baik. HP itu baru. Ya. Al-jawwalu jadidun. Al-jawwalu jadidun. Kalau pecinya atau peci itu baru. Ada peci?
Alkolan belum pernah kita tulis ya? Sudah ya. Sudah alkolan suatu. Peci itu baru. Nah, alkolan suatu. Nah, jadi datun. Nah, alkolan suatu. Alkolan suatu jadi datun. Nah, alkolan suatu jadi datun. Tab, syukran. Ya Umi, kaifa haluk ya Umi? Khair. Tab. Madza naqul fil Arabiyah? Anak laki-laki ada di dalam mobil. Nah, sahih. Al waladu fis sayyarati. Berarti kita kembangkan dengan ucapan yang lain. Mobil ada di depan rumah. Enggak, as-sayyaratu. Nah, sahih, as-sayyaratu amamal baiti. Nah, as-sayyaratu amal syukran. Ya Abi, kaifa haluk ya Abi? Rumah itu bersih. Nah, sahih, al-baitu nadhifun. Sekolah itu bersih. Nadhifatun. Nah, susunannya kan tidak ada unsur fi'il. Kalau sekolah, tadi kan sekolah itu bersih. Sekolah itu ada di bawah gunung. Nah, tahtal jabal. Tahtal jabal. Sekolah apa di bawah gunung? Sekolahnya, ya. Sekolah al-jabalu al-madrasatu tahtal jabali. Syukran. Ya Abi, kaifa haluk ya Abi? Nam. Kaifa haluk? Bil khair. Ustazah itu ada di dalam mobil. Al-ustadzatu. Nah, ya, enggak. Kita jangan tiba-tiba kita menyebutkan domir. Nah, langsung aja al-ustadzatu fis sayyarati. Kecuali kalau pertanyaan aina al-ustadzatu. Nah, baru kita jawab hiya fis sayyarati. Nah, boleh. Untuk menguatkan domirnya kemarin sudah paten ya Bapak Ibu ya. Kalau kita ngomongin Khadijah, kalau kita bilang huwa, iya berarti kita ngomongin Khadijah. Kalau kita bilang Ahmad, huwa. Kemudian kata sambungnya, domir mutasilnya, huwa berbentuk hu, iya berbentuk ha, anta berbentuk ka, anti berbentuk hi, ana ya, i. Nah, i. Meskipun nanti pada suatu ketika ada tambahan nunnya, ni. Nah, pada beberapa posisi nanti ada tambahan nunnya. Nahnu. Nah, alhamdulillah. Naftah Alkitab min LBIK, Bapak Ibu. Ya. Ya Abi. Sekedar apa namanya? Melemaskan lidah. Nah, anak laki-laki ada di atas kursi. Sorry. Alal kursi. Al waladu alal kursi. Nah, al waladu alal kursi itu pernyataannya. Pertanyaannya, di mana anak laki-laki? Ainal waladu. Jawabnya, dia ada di atas lemari. Dia di atas kursi. Wah, alal kursi. Ya, sahih. Wah, alal kursi. Ya Abi, bagaimana kita mengungkapkan anak perempuan ada di dalam mobil? Al bintu fis sayyarati. Nah, al bintu
fisayyarati, sama anak perempuan itu baik. Al bintu solihatun. Nah, solihatun. Ada unsur fiilnya enggak? Enggak ada. Tidak ada sama sekali. Syukran. Ya mi. Badah ya abi, kaifa haluk ya abi? Khair. Nah, boleh kita khair ya, boleh. Khair. Nah, bil khair alhamdulillah. Ya abi, kaifa naqul fil arabiyah? Ibu itu rajin. Ibu itu. Ibu itu kita ngomongin itu tuh, ada ibu-ibu itu rajin tuh. Al ummu. Nah, sama al ummu. Nah, al ummu nasyitatun. Nah, nasyitatun. Sama seperti tadi, kalau anak laki-laki itu rajin, al waladu nasyitun. Kalau ibu itu rajin, al ummu nasyitatun. Kalau pandai, mahiratun. Nah, ketika kita menggunakan alif lam, Bapak Ibu, sedikit kaidah ma'rifah dan nakirah. Kalau kita menggunakan alif lam, berarti bendanya itu kita tentukan, tertentu, kan? Itu pada bab ma'rifah dan nakirah. Jadi sudah berarti ketika kita mengatakan al waladu mahirun, itu bisa diterjemahkan anak itu pandai, atau anak ini bisa berarti anak itu atau anak ini. Bendanya atau ism tersebut muayyan, sudah kita tentukan. Baik, mada naqul fil arabiyah, saya membuka. Ini sedikit kita mengenal ma'rifah dan nakirah ya Bapak Ibu ya. Saya membuka pintu itu tuh. Fatahtu al-baba. Nah, al-baba. Tanpa kita mengucapkan zalika, fatahtu al-baba. Tapi ketika saya bercerita, waktu itu saya membuka sebuah pintu. Berarti fatahtu baban. Nah, baban. Itu nanti akan, iya, enggak pakai alif lam yang kedua. Itu nanti akan kita perdalam pada ma'rifah dan nakirah. Baban. Hanya alif lam sama ndaknya saja. Tapi enggak apa-apa Bapak Ibu, yang penting praktekkan dulu saja. Yang penting diucapkan. Toh juga ketika kita mengucapkan kan disukunkan semua kan. Fatahtu al-bab. Nah, al-bab boleh disukunkan. Fi hadhihi al-khissah nahnu sanuwasil al-kalam an na'at wa man'ud, atau biasanya disebut sifah wa mausuf. Masih halaman yang kemarin Bapak Ibu. Masih ilal funduk. Nah, ilal funduk safhah ar-rabi'ah wa salasin. Nah, 34. Karena kita sudah memulai memasuki an-na'at. Nah, inilah yang disebut na'at, atau dia biasanya disebut sifah. Halaman 34. Pelajaran ke-7, ilal funduki. Nah, ke hotel. Kita mengenal susunan dasar kita ya, Bapak Ibu ya. Susunan dasar ini dapus ya. Selalu akan kita ulang-ulang. Kemarin kita berbicara tentang anak laki-laki. Sekarang kita mau ngomongin apa ini? Perempuan juga, anak. Sekarang kita ngomongin apa? Bapak Ibu ngomongin apa? Iya, kan anak juga orang. Mau ngomongin buku, atau mau ngomongin mobil, atau mau ngomongin rumah, atau mau ngomongin ustazah. Ngomongin ustadz ya. Ustadz itu kita ngomongin, berarti ustadz itu, di situ ada ustadz. Ustadz itu pandai. Al-ustadzu, sahih. Al-ustadzu, itu adalah seorang ustadz. Zalika
ustadzun. Nah, kalau kemarin kan hadza ya. Dengan apa namanya? Dengan pangkat yang sama. Zalika ustadzun. Zalika ustadzun. Kalau itu adalah seorang ustazah. Tilka. Tilka, lima dah tilka. Lima dah, muannas. Nah, sahih. Ustazatun. Tilka ustazatun. Baik. Pola yang pertama. Susunan yang tidak ada unsur fi'il. Nah, kalau yang ini memang benar-benar harus kita ulang sampai berkali-kali memang paten. Zalika ustadzun, tilka ustadzatun. Itu adalah rumah. Zalika baitun. Itu adalah mobil. Tilka sayyaratun. Dengan bentuk tanyanya sudah paten Bapak Ibu. Ma zalika rumah. Zalika baitun. Ma tilka sayyaratun. Kalau manusia, man zalika ustadun. Man tilka ustadatun. Nah, paten ya. Pola yang kedua, Ustadz ada di dalam mobil. Nah, ustadznya atau ustadz itu ada di dalam mobil. Al-ustadzu fis sayyarati. Pada susunan ketika bertemu dengan hafjar tidak membutuhkan harus mudzakkar ketemu mudzakkar. Mudzakkar boleh ketemu muannas atau boleh sebaliknya. Al-ustadzatu fis sayyarati. Ustadzah ada di mana biasanya? Sesuatu yang mudzakkar. Rumah. Nah, rumah. Ustadzah di rumah saja ya? Al-ustadzatu fil. Ustadzah sukanya di taman atau di rumah? Oh, di rumah. Taman itu ustadzah bisa. Nah, al-ustadzatu fil baiti. Baik, kenapa Ibu? Ganti. Kawan berarti teman. Mata Arabia teman. Ya, bisa kita bangkan. As-sadiqu atau as-sahibu. As-sahibu atau as-sadiqu. Boleh kita bilang sahibun. Sahibun atau sadiqun. Boleh sahibun. Teman ada di rumah sakit. As-sahibu fil mustasfa. Bentuk pola yang ketiga, ustazah itu al-ustad itu pandai. Al-ustadu. Nah. Al-ustadu. Afwan.
Lagi-lagi ini adalah susunan yang sederhana, boleh Bapak Ibu kembangkan. Kalau ustazah itu pandai, al ustazatu, nah al ustazatu mahirun. Bapak Ibu, di sini ada unsur fi'ilnya enggak? Enggak ada. Enggak ada. Semuanya adalah unsur yang tidak ada, susunan yang tidak ada unsur fi'il. Bagaimana kita mengungkapkan ustadznya sudah pergi, ustadz itu sudah pergi dengan fi'il gimana? Dahabu. Dahabah. Nah, dahabal ustadz. Sama seperti yang tadi kita praktekkan. Ahmad membuka, ustadz pergi. Berarti Zahaba al-ustadzu. Nah, Zahaba al-ustadzu. Baik, ai fi'il hadza ya ba'i wa hadi fi'il madhi. Sekarang kita fi'il mudhari', ustazahnya, ustaz saja. Ustadznya sedang pergi. Nah, yadhabul yadhabu al ustadzu. Yadhabu al ustadznya pergi ke kampus. Nah, ilal jami'ati. Ilal jami'ati. Ini adalah susunan dasarnya Bapak Ibu. Kemudian madza fil rabb melihat. Melihat nadhara. Baik. Kalau saya melihat nazar tu. Saya melihat ustadz. Nazar tu. Sahih. Kalau kami melihat nazarna al ustad bil fathah atau bil dhammah? Bil fathah. Bapak Ibu, susunan yang kedua ini adalah susunan yang ada unsur fi'il. Ini susunan dasar yang harus kita benar-benar kuasai sebelum kita kembangkan dengan berbagai macam kaidah-kaidah tambahan. Kemarin kita sudah mengenal domir mutasil. Itu adalah ustadz. Itu adalah ustadz kita. Dzalika sahih. Dzalika ustadzuna. Itu adalah ustazah. Tilka ustazatun. Susunan dasarnya. Itu ustazahku itu. Tilka ustazati. Contohnya bahasa Indonesia nggak baku ya, nggak apa-apa ya Bapak ya. Bahasa Indonesia kita sehari-hari. Itu ustazahku. Ustazah ada di dalam mobil. Ustazatu fisayyarati. Susunan dasarnya. Ustadz kami ada di mobilmu. Ustazuna fi sayyaratika. Fi sayyaratika. Nah, ustazuna fi sayyaratika. Kalau saya ngobrol sama Pak Rufi. Ustazuna fi sayyaratika. Nah, saya panggil coba satu-satu ya Bapak Ibu ya. Sambil menghafal. Kenalnya cuma Pak Rufi aja kenalnya. Ya
Dari ya Umi Listianingrum. Ya Umi Listianingrum. Itu adalah ustazah di dalam mobil. Kita kembangkan. Ustadku ada di dalam mobil kami, mobil kita. Ustadi, Sohi, Tina. Nah, Ustadi fisaya rotina. Nah, enggak apa. Salah harokatnya enggak apa-apa, yang penting bentuk apa namanya kata gantinya sudah paten ya. Kalau nahnu masih bisa dimaklumi, kalau salah harokatnya enggak apa-apa. Ustadi fisaya rotina. Nah, syukron. Ba'dah ya Umi Nadia Pratiwi. Ya Umi. Ustazah ada di dalam rumah. Ustazah kami ada di rumahmu. Sohi? Sohi. Ustazah kami ada di rumahmu. Itu ibu kalau ngobrol sama seorang laki. Kalau fi baitika kalau laki. Kalau ibu ngobrol sama perempuan sebelah, misalkan, ya fi baitiki. Syukron. Ba'dah ya Ummi Siti Umayyati. Susunan dasarnya ustazah ada di dalam rumah. Ustazahku ada di dalam rumahnya Bu Haji. Kata gantinya saja, nggak perlu sebelum Bu Haji. Baiti. Nah, sebagai kata ganti Bu Haji kemarin apa? Hiya. Ustazati fi baitiha. Syukran ya Ummi. Ba'dah ya Ummi Lilis. Lilis. Susunan dasarnya ustazah ada di dalam rumah. Ustazah kami ada di rumah Bu Lurah. Rumahnya Bu Lurah. Pakai domirnya saja. Sohi fi rumahnya Bu Lurah. Baitiha. Sohi fi baitiha. Enggak apa-apa. Salah harokatnya enggak apa-apa. Yang penting sudah maten. Kalau hiya itu kalau huwa hu. Syukran. Kenapa? Ustazatuna fi baitiha. Ustazatuna fi baitiha. Ya Umi Yuliati. Ustazah itu pandai. Ustazah itu, ustadz itu pandai. Susunan dasarnya al ustadzu mahirun. Ustadz kami itu pandai. Mahirun. Mahirun. Ustadzuna mahirun. Mahirun untuk mahiruna. Mahirun. Karena kita lagi ngomongin siapa? Ustadz. Yang pandai siapa ini? Ya, meskipun kita pandai juga. Nah, tapi kita sedang ngomongin ustadz. Ustadzuna mahirun. Ba'dah ya Abi Nurdin. Ya Abi. Susunan dasarnya ustadz itu pandai. Kalau ustadzmu itu pandai, ustadz anta. Sohi? Sohi. Ustadzuka mahirun. Bapak Ibu sudah paten ya ini ya. Sekarang kita ke susunan ini. Ustadz sudah pergi. Ustadznya sudah pergi. Nah, dahabal ustadzu. Kalau ustadz kami sudah pergi. Dahaba ustadzuna. Sama caranya seperti ini. Nggak boleh pakai alif lam, tinggal nambahin. Nah, ustadznya sudah pergi. Nah, ustadznya sudah pergi. Ustadz, iya, dahaba ustadzuna. Ustadz kami sudah pergi. Filenya nggak diganti. Yang pergi siapa?
Ustadz, enggak kami, bukan kami. Yang pergi tetap Ustadz, karena kita sedang ngomongin Ustadz. Nah, meskipun di belakangnya ada kami ya, nanti yang akan kita kenal dengan mudhaf dan mudhaf ilaih. Nilainya terletak pada mudhaf ism yang pertamanya. Fiilnya ya nggak berubah, karena ketika kita mengucapkan dan susunan dasarnya yang pergi adalah siapa? Ustadznya. Sama di bahasa kita juga, Ustadz kita sudah pergi, lah kan kita masih di sini. Berarti yang pergi adalah Ustadz, kita nggak pergi, kita masih di sini. Ba'dah. Ya Abi Bambang Sulistiono. Nah, Abi. Susunan dasarnya Ustadz pergi ke kampus. Kalau Ustadzmu, Ustadz anta pergi ke kampusku. Yadhabu ustaduka ila jamiati. Nah, sahih. Yadhabu ustaduka ila jamiati. Yadhabu ustaduka ila jamiati. Gampang ya Bapak Ibu ya? Itu adalah kita kembangkan dengan namanya dhamir mutasil. Nah, di dalam silabus KMI, di dalam silabus LBIQ pada hari ini kita sudah masuk kepada naat atau sifat, atau kalau di bahasa kita itu kita terjemahkan dengan yang tanpa kita menyebut lafadz alladzi. Nah, yang tapi kita tidak menyebut lafadz alladzi. Ya abai wa ummahati, tadi susunan dasarnya itu adalah ustadz. Nah, ketika kita mengucapkan itu adalah ustadz yang pandai. Dalika. Nah, sahih. Dalika. Nah, sahih berarti dalika. Enggak habis Bapak Ibu. Yang warna biru. Enggak sengaja dikecilkan memang. Oh iya. Takut enggak cukup. Tinggalkan dunianya hitam. Yang warna biru aja, Ustaz. Gimana? Oh iya, yang lain berilan itu. Kalau itu adalah ustadz yang pandai. Berarti zalika ustadzun mahirun. Nah, kita mengikuti. Nah, yang mana yang kita panggil naat sini? Mahirun. Atau kita sebut dengan namanya sifat, boleh kita mengikuti apanya Bapak Ibu? Kayaknya bagus hitam aja ya, tapi dikasih garis ya. Saya juga dari sini nggak kelihatan dari sini nih, apalagi dari belakang. Iya, Bu. Mahirun. Nah, mahirun inilah yang kita sebut, kita panggil dengan namanya naat atau sifat. Mengikuti ism sebelumnya, tanwinnya, muannasnya dan mudzakarnya. Kalau itu adalah ustazah, tilka ustazatun. Kalau itu adalah ustazah yang pandai, tilka sahih, tilka. Ustazatun mahiratun. Ada yang aneh nggak Bapak Ibu?
ada mengikuti mu'annas dan mudzakarnya. Tilka ustadzatun mahiratun. Itu ini adalah buku. Hadza kitabun. Ini adalah buku yang baru. Hadza kitabun. Ini adalah mobil. Saya ini adalah mobil yang baru. Hadihi sayyaratun. Jadi datun. Mengikuti mudzakarnya dan muannasnya. Ini yang kita sebut dengan mewah, madzhab Arabiyah mewah. Baik. Nah, naat. Naatu namanya. Naat atau sifat. Baik, tentu Bapak Ibu ingat yang susunan yang kemarin ya, ketika kita mengatakan ustazah itu pandai. Al-ustazatu sahih. Al-ustazatu berbeda nggak dengan ini? Sangat jauh berbeda. Meskipun sama-sama kontennya, isinya dua kata, ustazah itu pandai, sudah membentuk sebuah susunan. Al-ustazatu mahiratun. Tetapi ketika kita hanya mengatakan ustazatun mahiratun dengan susunan, dengan isi yang sama, belum membentuk sebuah susunan ustazah yang pandai. Nanti kita perdalam lagi. Kita pada latihan kita akan bandingkan antara susunan yang sudah selesai atau susunan yang utuh atau susunan yang belum. Lagi, kemudian itu adalah anak laki. Dzalika waladun. Dzalika waladun. Itu adalah anak laki yang soleh. Dzalika waladun solihun. Solihun. Itu adalah anak perempuan. Tilka bintun. Itu adalah anak perempuan yang solihah. Bintun solihatun. Sama susunan dasarnya. Ustadz ada di dalam mobil. Kalau ustadz ada di dalam afan. Ustadz yang pandai ada di dalam mobil yang baru. Al-ustadzu al-mahiru. Sahih. Di dalam mobil yang baru. Al-ustadzu al-mahiru fis sayyaratil al-jadidati. Al-ustadzu al-mahiru al-mahiru di dalam mobil yang baru. Fisayyarati enggak muat ya? Oh ya. Fisayyarati al-jadidati. Limdati. Sayyaratil jadidati. Nah, al-ustadzu al-mahiru fis sayyaratil jadidati. Ustadz yang pandai itu ada di dalam mobil yang baru. Berarti kaidahnya mengikuti muzakkar, muannasnya, mengikuti alif lamnya dan tidak alif lamnya,
mengikuti dhammah dan kasrohnya. Nah, Ngikutin pi gitu Kak. Kasrohnya dari si ya. belum Bu, belum utuh. Ntar ada tambahan lagi ntar. Nah, sedikit-sedikit ini pelan-pelan. Ini sedikit. Al ustadzu al mahiru fis sayyaratil jadidati. Limadati sayyara. Nah, karena kita sedang mensifati kita sedang mengikuti naat. Kalau ustazah, kalau ustadz yang pandai ada di dalam mobil, al ustadzu al mahiru fis sayyarati. Kalau ustadz yang mahir ada di dalam mobil yang baru, al ustadzu al mahiru fis sayyaratil jadidati. Nah, sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Alhamdulillah. Ya. Iya, yang ada alif lamnya. Tergantung susunannya, Bu. Kalau alif lam itu kan tergantung maunya, ngomongnya. Iya, sudah ditentukan. Jadi pun kalau nggak ada alif lamnya seperti al ustadzu mahirun, yang kan nggak ada alif lamnya nih. Bukan al ustadzu al mahiru, tapi mahirun sudah selesai. Ini sudah utuh nih, sudah jumlah utuh. Ustadz itu pandai. Nah, ini belok ke sini nggak apa-apa ya, Bapak Ibu ya? Gampang nggak? Iya. Sisanya. Iya. Makanya dia mengikuti dhammahnya mengikuti kasrohnya. Nah, ini kaidah naat. Yang pertama tadi mengikuti mudzakkar muannas, mengikuti dhammah dan kasrohnya. Sama halnya mengikuti alif lamnya. Kalau ini pakai alif lam berarti ini pakai alif lam. Ini pakai alif lam berarti pakai alif lam. Nah, itulah. Kalau yang kedua Kak, Nah. Iya, Pak. kalau saya buat kalimatnya al ustadzu al mahiru fi sayyarati, jadi jadi fi salah. Nggak bisa difahami. Di mobil sama kita terjemahkan. Ustadz yang pandai ada di dalam mobil adalah baru. Enak nggak dengar? Sama deh. Ada di dalam mobil adalah baru, tapi iya. Enggak, tidak sesuai saja. Ya sama seperti di bahasa kita. Sama seperti kita mengucapkan di bahasa kita. Ustadz yang pandai itu ada di dalam mobil adalah baru. Nah, beda nggak? Sama kita pahami ustadz yang pandai itu ada di dalam mobil yang baru. Nah, sama ada dua yang berarti, yang di sini dan yang di sini. Yang di mahir. Nah, inilah naat. Kalau memang naat ini kalau kita terjemahkan adalah artinya yang. Kalau kita pakai ya yang tanpa kita mengucapkan kata alladzi. Nah, belum kita masuk kata alladzi. Terus itu Ya memang dirasa kenapa Ibu? Naatnya yang garis biru. Nah, naatnya yang garis. Naat ini mengikuti isem sebelumnya mudzakkar muannas. Dhamma dan kasrohnya. Mengikuti isem sebelumnya. Ini kan Ibu, ini kan kasroh. Bagaimana ketika kita mengucapkan kita sepenggal dulu ya. Ustadz ada di dalam mobil. Baik, ini contohnya kita kurangi Bapak Ibu supaya enggak, saya tulis ulang lagi. Hanya dikurangi saja. Kita ulang prosesnya dulu. Enggak, dengan pola yang sama. Baik, Bapak Ibu, bagaimana dasarnya, susunan dasarnya Ustadz ada di dalam mobil. Nah, sini.
Kita kuatkan dulu susunan dasarnya. Al-ustadzu fis sayyarati. Al-ustadzu fis sayyarati. Nah, kalau tadi yang apa ditanyakan Pak Haji ya, sesuai sepola kita, sebahasa kita saja sudah nggak enak didengar. Ustadz yang baru itu ada di dalam mobil adalah baru. Enak nggak? Nggak enak juga. Nah, tapi ustadz yang pandai itu ada di dalam mobil yang baru. Nah, susunan dasarnya ya, Bapak Ibu ya. Al-ustadzu kenapa pakai dhammah? Karena gak kenapa-kenapa. Karena gak kenapa-kenapa. Bukan subjek, kan gak ada kata kerja, Bu. Al-ustadzu ya karena gak kenapa-kenapa, pakai dhammah kenapa-kenapa. Saya roti 5 bil kasroh. Nah, ada hujar. Sekarang kita kembangkan dengan naat susunan ini. Kalau tadi kita kembangkan dengan dhamir mutasil sudah berlalu ya, sudah kuat insya Allah. Sekarang kita kembangkan dengan naat. Ustadz yang pandai ada di dalam mobil. Ada di dalam mobil saja. Al-ustadzu al-mahiru fis sayyarati. Nah, sahih. Fis sayyarati. Ini kita baru sekedar ngomong mobil saja. Fis sayyarati. Nah. Al-mahiru di sini ikut dhammah. Kenapa ikut dhammah Bapak Ibu? Karena kita mensifati ustadz. Nah, kita mensifati ustadz. Sama kalau kita kembangkan lagi lebih panjang lagi. Ustadz yang pandai ada di mobil yang baru. Al-ustadzu al-mahiru. Nah, is-sayyarati al-jadidati. Nah, prosesnya kayak gini Bapak Ibu. Nah, jadi dati. Yang itu yang lagi isinya buku susunan dasarnya, buku ada di atas meja. Nah, al-kitabu alal maktabi. Buku yang kecil ada di atas meja. Al-kitabu. Nah, kita tunjuk aja ya Bapak Ibu ya. Ya Umi Adinda. Oh ya, ya Umi. Buku yang kecil ada di atas meja. Al-kitabu as-saghiru alal maktabi. Nah, sahih. Al-kitabu as-saghiru alal maktabi. Kita lebarkan lagi. Ya Umi Asfariyah. Buku yang kecil ada di meja yang besar. Alal maktabil al-kabiri. Nah, al-kabiri. Nah, al-kitabu as-saghiru alal maktabi al-kabiri. Nah, mengikuti mudzakkar muannas, mengikuti dhammah dan kasroh. Tadi bentuk ketiganya adalah ustadz itu pandai. Al-ustadzu
Al-mahiru itu mahirun. Mahirun. Nah, mahirun. Al-ustadzu patenkan ini Bapak Ibu. Al-ustadz itu pandai. Sekarang ustadz yang kecil itu pandai. Al-ustadzu. Nah, sahih. Jangan yang kecil lah Bapak Ibu ya. Yang apa ini? Ustadz yang apa ini? Jamil ya. Ustadz yang Al-ustadzu al-jamilu mahirun. Nah, atau ustadz yang rajin saja Bu ya. Ustadz yang rajin. Nah. Nah, di sini Bapak Ibu harus kita pahami, ketika kita mengucapkan al-ustadzu an-nasyitu sudah membentuk sebuah susunan apa enggak? Belum. Ini nanti yang kita sebut dengan namanya isinya baru mubtada. Yang baru kita isi dengan naat. Pada hakikatnya ketika kita mengucapkan ustadz yang rajin, kita baru mengucapkan satu kata yaitu ustadz. Ustadz yang rajin, belum selesai. Ustadz yang rajin itu pandai. Al-ustadzu an-nasyitu mahirun. Nah, al-ustadzu an-nasyitu mahirun. Mengikuti domahnya. Rajin. Ba'dah. Susunan kedua mengikuti domahnya, fathahnya dan kasrohnya. Zahabal ustadzu, ustadz pergi. Ustadz itu sudah pergi. Kalau ustadz yang pandai itu sudah pergi. Zahaba al-ustadzu al-mahiru. Nah, zahaba al-ustadzu al-mahiru. Zahaba al-ustadzu yang panjang pulang dan ngasar. Zahaba al-ustadzu al-mahiru. Ya abai wa ummahati. Ketika kita mengatakan zahabal ustadzu, susunan dasarnya ini jumlah susunan yang ada unsur fi'il apa enggak? Ada. Pasti ada subjek. Subjeknya adalah ustadz. Nah, subjeknya ini juga bisa diikuti dengan naat. Berarti mengikuti sama juga mengikuti domahnya, mengikuti kasroh. Sama juga al-mahiru. Kenapa al-mahiru? Karena mengikuti al-ustadzu. Nah, sohi. Ba'dah. Kalau melihat nazaro yan zuru. Nazaro, kamu melihat nazar ta. Anti melihat nazar ti. Saya melihat nazar tu. Nazar tu. Kami melihat nazar nah. Enggak apa-apa ya, model kayak gini kita ulang-ulang terus nggak apa-apa itu ya. Yang mana? Yang di sini? Enggak ada. Yang kelompok 1 tidak ada unsur fi'il. Yang ada unsur fi'il adalah kelompok 2. Pola kedua, kalau kami melihat ustadz, nazarna
al-ustadzah. Nazarna al-ustadzah. Limadza bil fathah? Subjek. Belum nggak ngikutin apa-apa ini. Subjek. Nah, maf'ulun bihi. Fa'ilnya mana Bapak Ibu? Nahnu fa'ilnya nah. Sama-sama ustadz, sama-sama kata ustadz tapi beda pangkat. Yang ini pangkatnya subjek atau kita kenal dengan namanya fa'il. Ini juga ustadz tapi pangkatnya adalah objek atau maf'ulun bihi. Kami melihat ustadz yang pandai. Nazarna nazarna al-ustadzah nazarna al-ustadzah al-mahiro al-ustadzah al-mahiro. Tab ya abai wa ummahati limadza bil fathah al-mahiro. Nah, mengikuti za. Nah, mengikuti apa? Mengikuti objeknya kata sebelumnya. Mengikuti dhammahnya, mengikuti kasrohnya, dan mengikuti fathah, mengikuti mudzakkar dan muannas, mengikuti alif lamnya dan tidak alif lamnya. Tapi kalau alif lam dan tidak kan sesuai maksud omongan ya, Bapak Ibu ya. Gampang ya? Gampang. Inilah yang kita kenal dengan namanya na'at. Nah, kalau di bahasa kita itu artinya yang, tetapi kita tidak mengucapkan aladzi. Isinya sudah yang. Kalau kita bilang itu adalah ustadz, dzalika ustadzun. Itu adalah ustadz yang pandai. Dzalika ustadzun mahirun. Itu adalah seorang muslim. Dzalika muslimun. Dia adalah seorang muslim. Huwa muslimun. Dia adalah seorang muslim yang kaya. Huwa muslimun ghaniyun. Ghaniyun. Nah, ghaniyun. Kenapa, Bu? Iya, silakan ditulis dulu. Saya minum ya. Yang pertama tidak memakai fiil, kalau yang kedua iya, seperti yang suka kita patenkan, Bapak Ibu. Susunan-susunan yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun ada di dalam hadis, ya dasarnya seperti ini. Dasarnya susunan yang tidak ada unsur fi'il dan susunan yang ada unsur fi'il. Cuman yang kita kasih contoh di papan tulis kan sederhana ya, Bapak Ibu ya. Bisa Ibu praktekkan, Bapak Ibu praktekkan. Ketika kita membaca doa at-tahiyyatu lillahi. Susunan yang mana, Ibu? At-tahiyyah susunan pertama atau kedua? Ini yang keempat. Terus, kelompok satu atau dua? Dua. At-tahiyyatu lillahi. Yang kedua. Iya, ya, pertama atau kedua? Kedua. Pertama. Nah, sama al-ustadzu fis sayyarati. At-tahiyyat. Bapak Ibu masih ingat ya, harfu jar itu salah satu kita kan kenalkan sedikit-sedikit ya harfu jar, termasuk li. Ma mana li? Nah, at-tahiyatu. Ma mana at-tahiyat? Penghormatan. Semua jenis penghormatan itu punya siapa? Nah, sama pangkatnya seperti al-ustadzu fis sayyarati. At-tahiyatu lillahi. Semua ma mana at-tahiyat? Penghormatan.
penghormatan punya Allah. Nah, sama polanya ism kalau Bapak Ibu kemarin sudah dikenalkan belum mubtada dan khobar? Ya, sedikit ya. Mubtada itu apa? Ism di awal jumlah. Kalau khobar itu adalah lafadz yang menjelaskan pernyataan pertama atau khobarnya. Nah, khobarnya bisa dari sifat, bisa dari harful jar. Nah, ini khobarnya adalah harful jar, sepangkat sama ini, at-tahiyatu lillahi. Kalau penghormatan kami itu milik Allah. Penghormatan kami. Tahiyatuna lillahi. Nah, tahiyatuna lillahi. Kalau penghormatanku punya Allah. Tahiyati lillahi. Nah, jadi memang susunan-susunan yang ada di Al-Quran ataupun di hadis ya dasarnya adalah susunan yang tidak ada unsur fi'al dan susunan yang ada unsur fi'al. Ketika kita mengucapkan sami Allahu, yang mana? Nah, susunan yang ada unsur fi'al. Sami'a, mana sami'a? Mendengar. Sami Allah, lafzul jalalah sebagai fa'il. Nah, sebagai subjek. Tulis ya, Bapak Ibu ya. Nah, iya, mubtada. Untuk percakapannya kemarin sudah kita bahas ya Bapak Ibu ya. Pada halaman 34 ya. Kalau mada fil arabiyah nyaman murihun. Muannasnya murihadun. Nadornya kami melihat. Iya, nadorna. Nadoro dari kata nadoro, kalau kami nadorna. Ya, pusing nggak Bapak Ibu? Ya. Pusing itu tandanya paham berarti pusing. Ya. Iya, Ustadz yang pandai. Tinggi bisa murtafi'un atau bisa alin. Tab naflah fi safhah al-khamisah wa salasin. Al-khamisah wa salasin. 35. Tadribat hadza. Nah, hadza fundukun. Nah, kalau kita mengatakan ini adalah hotel, ini adalah hotel yang besar. Hadza fundukun. Nah, hadza fundukun kabirun. Ini adalah jalan raya. Hadza syari'un. Kalau ini adalah jalan raya yang besar. Hadza syari'un kabirun. Ini adalah pesantren. Hadza ma'hadun. Ma'hadun boleh kita mana ma'had? Pesantren atau lembaga, boleh diartikan lembaga atau boleh diartikan pesantren. Ini adalah pesantren yang besar. Hadza ma'hadun kabirun. Ini adalah masjid. Hadza masjidun. Ini adalah masjid yang besar. Hadza masjidun. Ini adalah bandara yang besar. Nah, matorun kabirun. Ini adalah meja yang besar. Hadza maktabun kabirun. Nah, enggak pakai Bu? Kan mengikuti sebelumnya. Jadi untuk mengartikan yang itu tidak mesti pakai al. Seperti ini kan nggak pakai al nih. Zalika
ustadzun. Dzalika ustadzun. Nah, jadi tergantung lafadz kita. Tadinya asli lafadznya. Kita pada belum pola yang kebalikannya. Bapak Ibu, susunannya adalah ustadz ada di dalam mobil. Di dalam mobil ada seorang ustadz. Fisayyarati ustadzun. Nah, kalau di dalam mobil ada seorang ustadz yang pandai. Fisayyarati ustadzun mahirun. Nah, tidak pakai alif lam. Jadi tidak selalu kalau kita ingin mengartikan yang itu harus menggunakan al. Tidak selalu naat itu harus menggunakan al. Pada posisi sesuai lafadz kita seperti ini kan tidak pakai alif lam. Ya, memang tidak perlu pakai alif lam. Seperti susunan yang tadi, kalau kita bilang di atas buku ada di atas meja ada buku. Nah, sebagai tambahan. Alal maktabi kita ada sebuah buku. Kita kok kitabi? Kenapa kitabi? Nah, kenapa pakai domah? Nah, karena kenapa? Kenapa pakai asjar? Di atas meja ada buku. Kalau buku itu tuh ada di atas meja, al-kitabu alal maktabi. Sekarang kita ingin yang ditanyakan itu tadi, alal maktabi kitabun. Di atas meja ada sebuah buku yang baru. Alal maktabi kitabun jadidun. Nah, jadi untuk menyatakan naat atau sifat atau yang kalau di dalam bahasa kita tidak selalu harus menggunakan alif lam. Jadi sesuai. Iya, kitabunnya nggak pakai alif lam juga sudah mengandung yang, karena ini adalah naat, bab naat yang mengikuti dhammah, fathah dan kasroh, mudzakkar dan muannas, alif lam dan tidak alif lam. Nah, ada. Naam, hadhihi madinatun jamilatun. Ma makna? Ya, ini adalah kota yang indah. Bagus, cantik. Ya, bagus, indah atau bagus, indah, cantik. Naam, hadhihi asimatu Indonesia. Nah, ini di luar bab Bapak Ibu yang kedua itu bab pada idhofah nanti. Kalau lewatin. Ini adalah mobil yang nyaman. Hadhihi sayyaratun murihatun. Sayyaratun murihatun. Nah, sayyaratun murihatun. Ini adalah karyawati yang baru. Hadhihi wadzafatun jadidatun. Ini adalah sekolah yang besar. Madrasatun. Nah, sahih, madrasatun kabiratun. Hal anta mudirun? Nah, ma makna dzalika? Apa artinya? Anta. Kamu. Apakah kamu direktur? La. Ana muwadzafun. Ana mudarrisun. Ana sohafiyun. Wartawan. Ana tabibun. Ana sakritirun. Nah, ya di depan sakritirun, di belakang sikritirun. Ngantuk yang ngetik ini. Sekretaris. Nah, sekretaris. Iya. Sakritirun. Sebenarnya ini adalah bahasa modern ya, yang bahasa yang tidak ada asalnya ini. Asalnya. Kalau asalnya zaman dulu sekretaris itu disebut katibun, katibus sirri, atau penulis rahasia namanya, katibus sirri.
Zalika fundukun kabirun. Itu adalah hotel yang besar. Itu adalah jalan raya yang besar. Itu adalah pesantren yang besar. Itu adalah rumah yang besar. Itu adalah masjid yang besar. Tilka, mana tilka? Itu Manas. Itu adalah kota yang besar. Itu adalah sholah ruangan, sholatun Ruangan yang besar. besar. Tilka ghurfatun, kamar yang besar. Tilka sayyaratun, Itu adalah mobil yang mobil. Tilka saburatun, papan tulis yang besar. besar. Nah, Bapak Ibu mengikuti mudzakkar dan muannasnya. Jadi memang sama pertanyaannya Ibu juga dulu saya alami. Jadi untuk menyatakan yang itu memang tidak harus selalu menggunakan alif lam. Tergantung ucapannya. Ucapannya sebelumnya menggunakan alif lam apa enggak. Nah, kalau memang tidak menggunakan alif lam ya berarti tetap dia akan mengandung arti yang atau tetap akan pada kaidah naat. Halaman 37. Nah, ini udah gampang sekali ya Bapak Ibu ya. Sudah sering kita praktekkan ini. Mulahadzah al-awwal al-ula, mulahadzah al-ula, hadza Ahmad, dzalika Mahmud, hadza funduk, dzalika maktab. Nah, ini kita udah sambil merem aja bisa ini ya. Hadza dan dzalika. Hadhihi Fatimah, tilka Aisyah. Aisyah. Hadhihi Madinah, tilka qaryah. Qaryatun. Desa. Itu adalah desa, Madhab Arabiyah. Tilka qaryatun. Kalau itu adalah desa yang indah. Nah, sahih. Sudah luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan dipikirin. Enggak, maksudnya dipraktekkan saja. Nah, dipraktekkan. Jangan terlalu banyak dipikirkan kaidahnya. Yang penting Bapak Ibu sudah bisa mempraktekkan itu sudah luar biasa. Sudah sangat luar biasa. Karena kita belajar bahasa itu adalah tujuannya adalah mengungkapkan. Jadi kalau cuma difahami, diam saja pusing. Harus diungkapkan. Al-mulahadzah as-saniyah, hadza syari'un kabirun, hadhihi ghurfatun kabiratun, hadza muwazzafun kabirun, hadhihi muwazzafatun kabiratun, dzalika fundukun murihun. Mana murihun? Nyaman. Tilka sayyaratun murihatun, dzalika masjidun jamilun, tilka sholatun jamilatun. Nah, halaman 38. Jamilatun, kata-kata kabirun, kabiratun, murihun, murihatun, jamilun, dan jamilatun kita panggil namanya naat. Nah, naat naat atau sifat dari kata sebelumnya. Nah, yang sebelumnya, yang ini, yang kata sebelumnya yang diikuti domahnya, fathahnya, dan kasrohnya itu kita panggil dengan namanya man'ut. Makanya di bahasa kita itu manut. Nah, manut itu dari kata man'ut ini. Manut itu artinya ikut. Nah, ngikuti domahnya, fathahnya, dan kasrohnya. Kenapa? Ya, man'ut itu atau kita biasanya di buku nahwu yang lain itu disebut mausuf. Nah, memang dulu yang kita pelajari nahwu dari Mesir itu disebutnya naat. Nahwu wadih yang kita pelajari dari Mesir itu disebutnya naat, tapi boleh juga disebut sifat. Sifah wa mausuf.
Na'at dan man'ut atau sifah dan mausuf harus sesuai mudzakkar dan muannas. Sama berarti sesuai fathah, dhamma dan kasroh. Sama alif lamnya dan tidak alif lam. Gampang ya, Bapak Ibu ya? Sawah gampang. Alhamdulillah. PR-nya kita bahas ya, Bapak Ibu ya? Ya, PR-nya. Yang pertama Ustaz ya. Yang pertama. Ya, yang pertama. Ya, ini naat besok akan kita ulang lagi ya, Bapak Ibu ya. Kita kuatkan lagi masih pada naat nih. Nah, berarti jelasan besok ya. Kita temukan di dalam surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Yatlu fiha. Nah, di dalamnya, nah fiha banyak akan kita ketemu bab naat atau buat PR aja ntar ya. Mencari naat 10 kata naat yang ada di dalam Al-Qur'an, bebas surat apa aja. Kenapa apa? Kenapa? Biasanya banyak tuh di apa namanya di juz amma saja, di juz amma. Iya, di juz 30. Iya, 10 saja. 10 tetapi di juz 30. Contohnya gimana? Surat apa saja? Fiha di dalamnya ada buku-buku aslinya, susunan dasar kita. Di dalamnya, kalau di dalamnya ada satu buku, fiha di dalamnya ada satu buku. Fiha kitabun. Kalau di dalamnya ada buku-buku, fiha kutubun. Nah, itu udah luar biasa Bapak Ibu. Fiha kutubun. Jamak. Nah, fiha kutubun. Nah, Bapak Ibu kemarin sudah pernah kita singgung ya. Setiap isem yang berubah, setiap jamak, meskipun dasarnya adalah mudzakkar, dia akan berubah menjadi muannas. Di dalamnya ada buku yang lurus. Fiha kutubun qayyimatun atau qayyimatin? Qayyimatun. Nah, fiha kutubun qayyimatun. Nah, seperti ini. Iya, kita matikan memang. Kan dimatikan. Karena di tak marbutoh diwakafkan kan jadi hak. Nah, fiha kutubun qayyimah. Banyak sekali di dalam, apalagi di dalam surat Al-Ghasyiyah. Nah. Karena yang kena imbas hafujar adalah domir, Pak. Sama seperti kita bilang di dalam tas ada buku. Fil yang kena imbas hafujar adalah fil hakibati kitabun. Kitabun, kutubun. Kenapa pakai domah? Nah, kenapa? Yang kena hujar adalah fi, atau kalau kita kata gantikan adalah menjadi fiha. Nah, ini kalau kita kata gantikan. Sama seperti di atas meja ada buku. Alal maktabi kitabun. Kalau kita pakai dhamir mutasil, alaihi
Alaihi kitabun. Alaihi kitabun. Yang tasrif ya? Bukan kalimat itu Ustaz ya. Di dalamnya ada ini berarti bukan kalimat. Iya. Iya. Kalimat. Iya, sudah untuk kalimat. Hanya karena ini sebelumnya sudah pernah disebutkan hanya ini. Oh. Iya, hanya kan isemnya sudah pernah disebutkan. Tasrif yang tasrif ya. Itu ada ini. Yang tasrif gampang ya Bapak Ibu ya. Pertanyaannya Bapak Ibu. Mada. Kita jawab satu-satu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama dulu, Iya. itu yang kedua kayaknya. Yang pertama itu tasrif fi fi'lil amri. Iya. Ya. Iya. Tapi belum dibahas memang ya. Iya, kita bahas ya. Yang pada cuman sebentar paling. Iya. Lanjut Pak Ustaz. Ya. Fi'il pertama udkhul. Udkhul. Kalau hum antum udkhulu. Anti udkhuli. Antunna udkhulna. Badah Keluar. ukhruj. Antum ukhruju. Anti ukhruji. Antunna ukhrujna. Badah uskun. Mana uskun? Tinggallah. Kalian antum uskunu. Anti uskuni. Antunna uskunna. Nah, jadi karena ada dua sukun, ada dua nun menjadi tasdid. Jadi tasdid. Ini dihapus ya Bapak Ibu ya? Ya silakan difoto. Yang PR pertama kali memang belum kita bahas dulu. Yang merubah fi'il amr. Nah, Saya tambahin boleh ya PR-nya. iya. 10 sifat sifatnya. 10 naat. Naat. Di juz 30. Biar jelas. Nah. Iya, uskunna ada tasdidnya. Oh yang ini ya Pak? Iya, betul Ibu. Ya. Ya, Bos ya. Belum dikerjakan. Tidak apa kita bahas. Nah. Uktub. Antum uktubu. Anti uktubi. Antunna uktubna. Badah ijlis. Antum ijlisu. Anti ijlisi. Antunna ijlisna. Badah idrib. Idribu. Idribi. Idribna. Nah, badah isbir. Mana isbir? Bersabarlah. Nah, Bersabarlah. iya, isbir. Isbir itu madinya apa Bapak Ibu? Sobaro. Mudoreknya? Mudoreknya Yasribu. Yasbiru. Sobaro yasbiru. Sobaro mudoreknya? Bukan yasribu. Sobaro yasbiru. Sobaro artinya bersabar. Nah, kalau isbir berarti bersabarlah. Isbir antum isbiru. Anti isbiri. Antunna isbirna. Badah iftah. Antum iftahu. Anti iftahi. Antunna iftahna. Badah ilam. Mana ilam? Ketahuilah. Ketahuilah. Nah, madinya apa Ibu?
Alima. 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 Ya'lamu iklam. Ya'lamu i'lam. Alima ya'lamu i'lam. Antum ilamu. Anti ilami. Antunna. Nah, ba'da Ikmal. imal. Amal. Madinya apa Bapak Ibu? Amal. Sahih. Amala ya'lamu. Amala ya'malu. Ya'malu i'lam. Ikmal. Antum ikmalu. Ini banyak di ayat-ayat Al-Quran suka ketuker nih. Yang paling penting kita bisa menentukan ini fi'il amr dengan domir antum atau fi'il madi dengan domir hum. Nah, suka ketukar. Pada surat Al-Asr, wa amilu as-solihati. Itu fi'il amr atau fi'il madi? Amilu. Apa? Madi. Amila, amilu. Nah, syariba, syaribu. Kemudian mendengar, sami'u, amilah, amilu. Nah, amilu as-solihati. Ba'dah ikmal. Ikmal. Antum ikmalu. Anti ikmali. Antunna ikmalna. Ba'dah if'al. Dari kata apa? Fa'ala. Nah, ini harus jangan sampai ketukar ya Bapak Ibu ya. Fa'ala yaf'alu. Anta if'al. Antum if'alu. Anti if'ali. Antunna. Alhamdulillah. Oh, isma. Antum isma'u. Anti isma'i. Antunna. Nah. Badah sudah. Isma'na. Luar biasa semua Bapak Ibu, alhamdulillah. Kemudian kita sudah habis ya waktunya ya. Selanjutnya dijawab satu-satu ya Bapak Ibu ya. Urut ya Umi Nimraul Ula, silakan dibaca. Tenang, nggak dapat yang belakang. Iya. Mada alal maktabi kitabun. Jawabnya pakai Alaihi. domir. Alaihi. Mada alal maktabi alaihi kitabun. Nah, sahih. Alaihi kitabun. Ba'dah ya Umi Nimro Asaniyah. Ada sayarot. Ala sayarot. Fi. Fiha. Nah, diganti pakai domir fiha. Madza fi sayyarati? Apa di dalam mobil? Fiha. Miftahun. Nah, fiha. Kalau jawabnya fi umun boleh enggak? Boleh. Lah bukan madza. Enggak umur aja Pak. Akibati. Fiha umun. Fiha umun boleh enggak? Kan apa? Enggak boleh. Apa? Kalau orang itu berarti apa ya? Fiha miftahun. Nah, boleh. Fiha kursiyun. Ya. Di dalamnya atau di dalam mobil tadi di fiha, fiha kursiyun. Kenapa Ibu? Nggak bisa. Kan pertanyaan madza. Oh, masa itu ini kosan. Benda. Oh iya. Haza ya. Salah tuh ya sih. Haza. Di dalamnya aslinya kan di dalam mobil menjadi fi.
Fiha kursiyun. Dia fungsi Nah, bisa ya. boleh miftahun. Tab nomor 3, Ibu. Maja amama baiti amami saya saja Amamahu. saja Amamahu syajaratun. Nah, amamahu syajaratun. Syajaratun. Nah, boleh sayaratun, boleh. Tab abadah ya Umi, nomor 4. Oh, boleh. Sahih, tahtaha sayaratun. Apa yang di bawah mobil? Madza tahtas sayarati? Tahtaha. Kenapa, Bu? Tahtaha sayaratun. Kenapa? Boleh, binatang boleh. Ya, asalkan bukan orang. Kalau madza itu benda apapun itu non akil. non manusia. Iya. Yang ketiga apa? Madza Maja amamal baiti, jawabnya amamahu. Nah, amamahu jawabannya. Amamahu syajaratun, depannya ada pohon. Amamahu syajaratun. Tab ya Ummi an-nimra al-khamisah. Halil qalamu fil haqibati am huwa fiha. Sahih. Halil qalamu fil hakibati, kalau jawabnya na'am boleh. Karena kita sedang fokuskan kepada domir mutasil. Kalau jawab al-qalamnya lagi boleh. Al-qalamu fiha. Al-qalamu fiha. Kalau huwa lebih bagus lagi, lebih menghemat ucapan. Aslinya kan yang diminta adalah na'am al-qalamu fiha. Atau lebih bagus lagi kalau kita bilang na'am huwa fiha. Huwa kembali ke siapa? Fiha. Qalam. Fiha, ha kembali ke hakibah. Hakib. Kenapa? Nggak bisa. Sesuai urutan pertanyaannya. Apakah di dalam apakah bulpen ada di dalam tas? Jawabannya iya, bulpen di dalam tas. Kalau kita jawabnya iya, jadi sesuai urutan pertanyaan. Nggak bisa kita jawab iya. Apakah bulpen di dalam tas? Iya, di dalam tas ada bulpen. Nyambung nggak? Nggak nyambung, nggak enak. Kalau lah, boleh. Boleh, harus lah, betul lah. Terus apa? Iya, al-qalamu fil jaibi. Ya boleh Bapak Ibu. Karena kita belajar bahasa boleh. Karena belajar bahasa kan kita mengungkapkan apa saja. Kecuali kalau kita belajar matematika harus pasti memang. Al-qalamu fil jaibi boleh, tetapi memang harus kembali kepada dhamir mutasil tadi. Ba'dah ya Ummi. As-sayaratu fil baiti. Hal as-sayyaratu fil baiti la hiya alaihi. Apakah mobil di dalam rumah? Tidak, dia di atas rumah. Sahih amamahu. Betul. La. Tadi betul. La hiya amamahu. Nah, betul. La hiya. Nah, hiya amamahu. Hiya amamahu. Hiya kembali ke siapa Bapak Ibu? Sayyarah. Apakah mobil ada di dalam rumah? Tidak. Dia ada di depannya. Nya kembali ke rumah. Sahih. Syukran ya Ummi. Ba'dah. Ya Ummi. Sahih. Na'am alaihi bintun. Atau na'am alaihi hiya. Na'am alaihi hiya. Nah, memang
bintun. Hah? Lah, walidi gitu. Alaihi bintun. Sebenarnya Bapak Ibu kita tekankan pada domir mutasilnya dulu ya, supaya Bapak Ibu nggak bingung. Kurang boleh sih Bapak Ibu, cuman kurang tepat. Seperti di bahasa kita juga, apakah di atas kursi ada anak perempuan? Jawabannya iya, di atas kursi ada anak perempuan. Kita nggak akan menjawab apakah di atas kursi ada anak perempuan. Iya, anak perempuan ada di atas kursi. Kan beda pertanyaan. Kecuali ketika kita menyatakan menanyakan apakah anak perempuan ada di atas kursi. Iya, anak perempuan ada di atas kursi. Nah, kalau nggak salah dulu pernah kita bahas ya Bapak Ibu ya. Naam alaihi bintun. Naam alaihi bintun. Hi kembali ke kursi. Hi kembali ke kursi. Ba'dah ya ummi. Hah? Khairun, naam. Alai. Ta'irun. Nah, naam alaiha ta'irun. Apakah di atas pohon ada burung? Iya, di atasnya. Nah, ada burung. Syukran ya Umi. Ba'dah. Ya, boleh alaiha huwa. Naam. Nah, naam ana fihi. Naam ana fihi. Makanya cara menjawabnya lebih baik supaya Bapak Ibu tidak terjadi kebingungan, diurutkan sesuai pertanyaan tadi. Naam ana fihi. Fihi. Nah, kalau jawabnya naam fihi ana boleh nggak? Ya boleh, tapi ya nggak sesuai. Apakah kamu di dalam masjid? Iya, di dalam masjid ada saya. Sesuai enggak? Enggak. Apakah kamu di dalam masjid? Iya, saya di dalam masjid. Nah, kita latihan bingung-bingung dikit nggak apa-apa. Ba'dah ya Umi. Naam. Ana amamaha. Naam ana amamaha. Sahih. Naam ana amamaha. Kenapa? Kalau lah boleh, silakan diungkapkan sekehendak Ibu. Sahih. Naam ana wara'al madrasati. Wara'aha. Badah ya Abi. Man fil bustani fihi halamun. Sahih. Fihi. Hi kembali ke fil bustan. Nah, yang kenapa? Enggak, fihi saja langsung. Fihi Ahmad. Fihi Fatimah. Kalau Ahmad dulu berarti pertanyaannya di mana Ahmad? Nah, Ahmad fil bustani. Beda pernyataan, beda pertanyaan berarti harus beda jawaban. Ya, fihi Ahmad. Iya. Fihi Ahmad. Bapak Ibu, ketika saya bertanya di mana Ahmad? Ahmad. Nah, di mana Ahmad? Ahmad di taman. Siapa di taman? Di taman Ahmad. Nah, di taman Ahmad. Ba'dah ya Umi. Fil maktabi. Fiha Fatimah. Sahih. Ba'dah ya Umi. Kitabi. Sahih. Aina kita buka. Kitabi alal maktabi. Sahih. Syukran ya Umi. Ba'dah ya Umi. Aina kita buka. Di mana bukumu? Jawabnya bukuku. Nah, kitabi fil hakibati boleh. Ya. Sebagai ganti pertanyaan kamu jawabnya ku. Mu jawabnya ku. Badah ya Umi. Sahih.
Baiti. Sahih. Baiti fi Tanah Abang. Baiti fi Jakarta, sahih. Baituka, pertanyaan baituka, jawabnya baiti. Sama seperti di bahasa kita, di mana rumahmu? Rumahku di Jakarta Selatan. Sahih. Boleh. Rumah baiti wara al masjidi, boleh. Kalau kita jawabnya aja gimana? Baiti? Kalibata aja gitu nggak bisa. Ya nggak bisa. Rumahku adalah Kalibata atau rumahku di Kalibata. Di Kalibata. Ada fi. Iya. Kalau Bekasi, Fi Bekasi. Baiti Bekasi. Iya. Ya. Badah ya Umi. Boleh. Baiti amamal masjidi, boleh. Yang penting kan susunan domir mutasilnya tadi. Rumahmu, jawabnya rumahku. Aina baituka? Baiti amamal masjidi. Ya boleh. Iya boleh. Badah ya. Sahih. Madza amamaka? Amami sayyaratun. Syukran ya Ummi. Ba'dah ya Abi. Ya. Sahih. Amami ustadun, betul. Syukran, amin, betul. Amami Rufi. Ya, sahih. Amami Rufi. Amami sahibi, misalkan temanku. Baik, nah untuk susunannya enggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau susunannya masih tidak terlalu rapi enggak apa-apa. Yang penting tujuan khususnya adalah Bapak Ibu sudah bisa langsung menangkap kata ganti huwa, hu, kata ganti hiya, ha, anta, ka, anti, ki, ana, ya, nahnu, nah. Untuk harokatnya tidak apa-apa, masih bisa dipahami, bisa dimaklumi kalau masih banyak kekurangan. Kemudian susunan yang terbalik tadi tidak apa-apa. Iya. Tahtahu. Nah, tatim darsana bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga menjadi pahala kebaikan dan keberkahan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inni wulitu alaikum wa lastu bi khairikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.